Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pada hari ini kita masuk pada materi pendidikan karakter dan fundamental. Saya ucapkan selamat datang anak-anakku semuanya, siswa baru di SMP Nasional Malang tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan kalian nanti bisa kerasa, bisa meningkatkan prestasi lagi di kampus yang cukup mega ini di SMP Nasional Malang. Perkenalkan, saya Bapak Syamsul Arifin SHG. Saya mulai mengajar di sini kurang lebih tahun 2006 hingga sekarang, dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih diberikan kesempatan dengan kepercayaan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengajar materi pendidikan agama Islam. Dan anak-anakku semuanya, materi yang akan kita sampaikan pada momen materi MPLS ini adalah materi pendidikan karakter dan pembinaan mental. Baiklah, anak-anak nanti bisa membuka materi-materi yang sudah diberikan oleh panitia, yang sudah diberikan kemarin oleh orang tua kalian. Jadi anak-anak bisa membuka materi-materi yang ada di tangan kalian masing-masing. Saya di sini akan menyampaikan garis besarnya saja. Nanti kalau kita baca satu persatu, nanti waktunya membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga kalian mungkin bisa jenuh ya. Materi yang akan kita bagikan adalah materi pendidikan karakter. Apa sih karakter itu? Mungkin kalau orang Jawa, karakter itu kebiasaan. Karakter itu kebiasaan, perilaku, tata krama, unggah-ungguh, ya. Kebiasaan-kebiasaan kita yang kita jalani di kehidupan sehari-hari, itulah yang dinamakan karakter. Contoh, kalau kebiasaan kita, karakter kita sebelum berangkat sekolah, kita berpamitan, berjabat tangan, bersalaman dengan ayah ibu kita, itu namanya karakter. Umpamanya kita kalau berangkat langsung berangkat, tidak ada kegiatan salaman sama sekali, itu juga namanya karakter. Kalau kita sebelum makan kita cuci tangan untuk membersihkan tangan kita dari aktivitas kita sehari-hari, itu namanya karakter. Bisa juga karakter kita, anak kita lagi main HP, main handphone, lalu terdengar suara azan, lalu HP kita matikan, kita ambil air wudhu, itu juga namanya karakter. Jika kita kalau ketemu orang yang lebih tua dari kita, namanya anak bertemu dengan kakak kita, orang tua kita, lalu kita kok menunduk, ucapkan salam, menanyakan kabar, itu namanya pendidikan karakter. Karakter-karakter yang saya contohkan itu namanya karakter yang baik. Termasuk juga ada karakter yang jelek. Contoh, berangkat sekolah tidak pamitan, itu namanya karakter yang jelek. Mau makan, ternyata langsung kita makan, ternyata tidak cuci tangan, itu juga karakter yang jelek. Apalagi makan dengan tidak diawali dengan doa sebelum makan, itu juga karakter yang jelek. Baiklah, itu pengertian dasar karakter ya yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengertian karakter menurut ahli itu apa? Nah, di sini ada pendidikan karakter itu muncul karena pada akhir-akhir ini pendidikan karakter itu cukup relevan ya, cukup menentukan arah kehidupan bangsa. Akhir-akhir ini krisis moral yang ada di bangsa Indonesia ini cukup banyak sekali contoh-contoh perbuatan-perbuatan karakter yang tidak kita inginkan. Nah, krisis tersebut antara lain meningkatnya pergaulan bebas. Anak-anak bisa melihat tayangan di media massa, di TV, di koran, pergaulan bebas itu Masya Allah cukup menyayat hati bagi kita sebagai orang tua, umpamanya cukup menyayat hati. Nah, pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan, anak-anak dan remaja, tawuran antar sekolah, tawuran antar pemuda di kampung, itu juga cukup miris sekali. Ya, kejahatan terhadap teman, ya, pencurian terhadap teman, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, sampai sekarang itu yang paling heboh yaitu pornografi, perusakan milik orang lain dan sebagainya. Nah,
Yang saya garis bawahi akhir-akhir ini anak-anak, harapan saya dengan mempelajari pendidikan karakter ini, maka kejahatan-kejahatan baik itu kriminal, kejahatan-kejahatan seksual ini kalau bisa kita hindarkan. Ya. Nah, dengan adanya pendidikan karakter itulah harapan kita semuanya nanti anak-anak bisa merubah, bisa mengambil mana sisi negatif, mana sisi positifnya harus kita lakukan dengan yang sebenar-benarnya. Nah, di dalam tulisan saya ini ada beberapa pengertian pendidikan karakter menurut ahli. Yang pertama adalah pendidikan karakter menurut Licona. Artinya apa? Yaitu pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai usaha yang dapat dilakukan untuk mengerai karakter siswa. Yaitu untuk mengetahui pengertian yang tepat dapat dikemukakan di sini pendidikan karakter yang diberikan oleh Thomas Licona, yaitu pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Yang kedua, pendidikan karakter menurut Suyanto, yaitu cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja yang baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Yang ketiga, pendidikan karakter menurut Kertajaya, yaitu suatu benda atau individu yang asli dan mengakar pada kepribadian benda-benda atau individu tersebut serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap maupun merespon sesuatu. Dan yang terakhir, pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi. Karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Dari nilai-nilai pendidikan karakter tadi, kalau kita kesimpulan, itu ada 18 butir nilai pendidikan karakter. Yang pertama yaitu religius, kedua jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau berkomunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Dari 18 karakter itulah nanti yang akan diakumulasikan pada nilai-nilai tatanan kehidupan yang ada di sekolah ini. Dan pada saatnya nanti 18 nilai karakter itu juga akan diimplementasikan pada tiap-tiap materi pembelajaran. Yang berikutnya yaitu memahami pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan kognitif, perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Menurut Thomas Licona, tanpa ketiga aspek ini maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Jadi dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini bakal menjadi bekal yang penting dalam mempersiapkan dan menyongsong masa depan bagi seorang anak. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Jadi di dalam pendidikan karakter ini nanti sikap yang ditonjolkan adalah perilaku individu seseorang di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang di masa depan. Yang berikutnya, terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai universal, antara lain karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Harapan kita semuanya yang ada di Dewan Guru SMP Nasional Malang ini, harapan kita yang ada di sini yaitu anak-anak nanti pada saat pembelajaran, khususnya di pembelajaran tatap muka, itu akan muncul karakter cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa atau cinta terhadap Sang Penciptanya. Dengan contoh yaitu mampu melaksanakan perintah-perintah agama yang dianutnya. Contoh sebagai orang Islam itu ya melaksanakan sholat 5 waktu, ya sebagai orang non Muslim kalau orang Kristen melaksanakan doa ibadah di gereja, atau kalau beragama Hindu ya melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang ada di agama Hindunya dan lain sebagainya. Nah harapan kita seperti itu.
Ya, jadi otaknya itu menjadi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Tuhan Sang Pencipta. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ini menjadi dasar bagi seseorang yang ingin melanjutkan kehidupan yang lebih lanjut. Tanggung jawab dan kemandirian itu cukup penting. Kejujuran, amanah, dan diplomatis. Ya, kejujuran itu penting bagi setiap seseorang karena kejujuran itu menjadi modal untuk meraih kehidupan yang lebih baik lagi. Contohnya kehidupan untuk meraih pekerjaan. Sebuah perusahaan akan menerima calon pekerja kalau dinilai dari akademinya cukup bagus, tapi kalau kejujurannya tidak bagus, maka ini juga mempengaruhi dari sisi diterima atau tidaknya seseorang dalam bekerja. Maka kejujuran itu cukup diperlukan. Hormat dan santun, ini juga cukup penting karena dengan hormat dan santun itulah menjadi ciri khas menandakan seseorang itu punya ciri anak-anak yang baik. Bagaimana cara hormat kepada orang tua di rumah, bagaimana cara hormat pada guru ketika di sekolah maupun di luar sekolah, bagaimana cara hormat dan santun ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita. Yang berikutnya dermawan atau suka tolong menolong dan gotong royong. Dermawan ini kalau orang Jawa mengatakan loman, ya, tidak medit. Kita sebagai orang yang beragama harusnya kita itu saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Karena dalam Al-Qur'an itu dijadikan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan jangan tolong menolong dalam hal kejelekan. Ini dermawan atau suka tolong. Yang berikutnya itu percaya diri dan bekerja keras. Percaya diri itu juga menjadi modal kehidupan yang cukup penting bagi kalian semuanya. Karena dengan percaya diri itulah orang akan menilai kita juga punya kepemimpinan yang cukup bagus. Yang berikutnya kepemimpinan dan keadilan. Berikut baik dan rendah hati, karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dari 9 karakter ini juga akan dimunculkan pada tiap-tiap mapel yang ada di SMP Nasional Malang. Anak-anakku semuanya, jadi pada intinya pendidikan karakter itu juga menjadi modal atau kunci bagi setiap umat manusia, khususnya anak-anak yang terpelajar. Dengan mempelajari karakter itu nanti harapan kita semuanya dengan berkarakter, maka anak-anak itu bisa meraih atau bisa memimpin sebuah negara, khususnya negara yang terkecil yaitu keluarga. Jadi kalau keluarga itu dipimpin oleh seorang siswa, seorang anak, seorang orang tua yang memiliki karakter yang baik, insya Allah keluarga itu akan dipimpin dengan yang baik pula. Jika negara atau keluarga itu dipimpin oleh orang-orang yang berkarakter jelek, maka insya Allah keluarga itu juga akan menunggu kehancurannya. Berikutnya dampak pendidikan karakter. Apa dampak karakter terhadap keberhasilan akademik? Beberapa penelitian bermunculan untuk menjawab pertanyaan ini. Ringkasannya yaitu beberapa penemuan penting mengenai hal ini diterbitkan oleh sebuah buletin karakter edukator yang diterbitkan oleh karakter education partnership. Dalam buletin tersebut diuraikan bahwa sebuah studi hasil dari Dr. Marvin Berkowitz dari University of Missouri menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan adanya penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat mendapat keberhasilan akademik. Sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence and School Success mengkompilasikan berbagai penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak bahwa kegagalan anak di sekolah. Dikatakan bahwa ada dari faktor-faktor risiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor risiko yang ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan konsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Dampak pendidikan karakter itu juga akan cukup menentukan keberhasilan seseorang dalam hal akademik. Ya, akademiknya seorang itu akan berhasil jikalau punya karakter keberanian, punya karakter teliti, punya karakter disiplin, punya karakter
ulet, tekun dan sebagainya. Jikalau karakter-karakter itu tidak dilakukan, maka akan memunculkan dampak negatifnya, yaitu dalam hal keberhasilan secara akademis. Dan yang terakhir, karena mengingat waktunya cukup singkat dan padat, pesan saya adalah tentang pendidikan karakter dan mental agama. Pendidikan mental agama di sebuah sekolah itu hukumnya wajib. Apapun alasannya, dimanapun sekolah itu, pendidikan agama itu adalah menjadi rumpun yang paling utama yang harus kita lakukan. Mengingat apalagi media-media sekarang cukup banyak yang memberitakan hal-hal yang kurang baik bagi anak-anak didik kita. Maka pendidikan agama menjadi unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pendidikan mental. Pendidikan moral yang paling baik banyak terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral itulah yang muncul, yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri. Karena dengan pendidikan agama, maka seorang pendidik akan memberikan materi dengan penguasaan materinya. Yang pertama disampaikan dengan model-model yang begitu kuat dengan keagamannya. Dengan pendidikan agama ini pada akhirnya nanti akan membentuk anak-anak yang menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang berbuat baik, anak-anak yang mau melaksanakan perintah-perintah agamanya dengan baik. Dengan pendidikan agama ini harapan kita semuanya dari sini menjadikan anak yang berbudi pekerti luhur, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan anak-anak yang beragama ini pula lah, maka akan muncul generasi-generasi pemimpin-pemimpin yang berperilaku baik, berperilaku jujur, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau agama itu dihilangkan, maka pendidikan karakter yang akan disampaikan ini juga tidak akan berhasil. Oleh karena itu, dengan mental beragama ini, harapan saya anak-anak bisa mendapatkan apa yang akan kita lakukan pada kehidupan sehari. Apalagi kehidupan di dunia ini sifatnya fana. Kehidupan di dunia ini sifatnya sementara. Kehidupan di dunia ini pada suatu saat nanti akan ada batasannya. Hari ini kita bisa bisa hidup, bisa tertawa. Siapa tahu nanti atau besok kita sudah tidak ada lagi di sini. Oleh karena itu, kehidupan beragama itu cukup penting, maka kita siapkanlah sebagai orang Islam yang melaksanakan semua perintah-perintah Allah, yang menjalankan perintah-perintah agama seperti sholat, melaksanakan perintah Allah dengan menghargai pendapat orang lain, menghormati kedua orang tua, ya, menghormati guru, ya, menghormati sesama, menjaga toleransi. Nah, ini toleransi yang sering digembur-gemburkan oleh pemerintahan kita. Hancurnya sebuah negara itu yaitu tidak terjaganya toleransi dengan baik. Oleh karena itu, agama juga mengajarkan toleransi. Toleransi itu menghargai segala perbedaan yang ada di dalam kehidupan manusia yang ada di sini. Contoh perbedaan agama. Kita sebagai orang yang beragama, misalnya saya sebagai seorang muslim, maka juga harus menghormati yang beragama non-muslim seperti Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Kalian juga gitu, yang beragama Islam juga menghargai perbedaan agama yang ada di kehidupan masyarakat kalian. Toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang lainnya. Contoh ras, warna kulit. Nah, kita juga harus meyakini warna kulit itu yang membuat mereka berbeda itu adalah karena itu juga ciptaan Allah. Jadi Allah itu Maha Pencipta, maka menciptakannya itu juga berbeda-beda. Makanya Allah itu menciptakan makhluk itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Warna kulit kita itu sawo matang, mungkin di luar pulau, di lain tempat ada yang berwarna hitam. Kita tidak boleh mengejek. Mungkin, mohon maaf, mata kita seperti itu, mungkin di tempat lain ada yang matanya sipit dan sebagainya. Mungkin kondisi kita, rambut kita seperti ini, mungkin di lain tempat ada yang rambutnya agak suku keriting. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan. Itu semuanya adalah hasil karya ciptaan dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan pada intinya kita tidak boleh mengejek. Kalau kita mengejek terhadap sesama mereka seperti yang berbeda dengan kita, berarti kita juga sama dengan menghina, mengejek hasil ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Baik, itu anak-anak semuanya dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin lebih detailnya kalian nanti bisa membaca dengan teliti, dengan sesama. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa atau yang kurang dimengerti atau kurang paham, nanti bisa dikomunikasikan, bisa disampaikan lewat informasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah melalui grup WA atau melalui informasi lain dari kepanitiaan MPLS ini. Dan mari kita berdoa, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan kita, khususnya pembelajaran tatap muka ini dengan normal seperti dia kala. Mari kita berdoa dengan tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala musibah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini semoga cepat berakhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih atas perhatiannya dan anak-anak semangat dalam seperti ini dan tidak ada hambatan dan manfaat apapun. Saya kurang mohon maaf. Saya kira Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.